Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib menyampaikan wasiat kepada pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ayat 4 dari surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan penciptaan manusia adalah dengan diberikannya kepada mereka panca indera, pendengaran, penglihatan dan lainnya. Dengan panca indera itu diharapkan manusia mempunyai satu potensi untuk menerima berbagai ujian dan cobaan dari penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari surah Al-Insan, surah Ad-Dahr, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu dari tetesan sperma yang bercampur dengan ovum. Kami akan uji manusia itu, maka kami jadikan buat manusia itu pendengaran dan penglihatan. Ujian dan cobaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, makhluknya yang bernama manusia, bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Maka ketika manusia mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan ia telah memasukkan dirinya ke dalam sebuah sistem, sebuah lingkaran. Tidak akan bisa keluar dari sistem dan lingkaran itu
kecuali setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Ujian dan cobaan dimaksudkan adalah untuk menguji keimanan yang dimilikinya. Apakah keimanan yang diucapkannya, kami percaya, kami beriman, adalah keimanan yang sejati dan murni dan suci, ataukah sebaliknya, keimanan yang diucapkan itu adalah keimanan yang palsu dan bahkan imitasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya ayat 2 dan 3 dari surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman akan dibiarkan begitu saja tanpa disampaikan ujian dan cobaan? Dan sesungguhnya ujian dan cobaan dan disampaikan kepada orang-orang sebelum mereka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapa di antara mereka yang benar dan siapa pula di antara mereka yang dusta. Cobaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang pertama adalah ujian dan cobaan dalam bentuk segala sesuatu yang tidak menggembirakan, segala sesuatu yang mengecewakan, segala sesuatu yang membuat kita sedih. Keluarga, sanak famili kita menjadi sedih, orang-orang dekat dengan kita pun sedih bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran dengan 5 peristilahan. Terkadang disebut sebagai imtihan, fitnah, disebutkan sebanyak 17 kali dan 22 kali di dalam Al-Quran Al-Karim. Terkadang disebut pula sebagai bala dan musibah. Masing-masing disebutkan 11 kali dan 46 kali di dalam Al-Quran. Dan yang terbanyak disebutkan adalah dengan istilah azab, disebutkan sebanyak 399 kali di dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran mengajarkan, Islam mengajarkan, ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan yang tidak menggembirakan itu, maka harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Sabar dalam arti kata yang sebenarnya. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang tidak terhingga banyaknya. Sebagaimana tersebut dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, baik pria maupun wanita, dimasukkan ke dalam 10 kelompok manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampunkan dosa dan kesalahannya dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai dengan was-sabirina was-sabirat. Di penghujung ayat Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ujian yang kedua adalah segala sesuatu yang menggembirakan kita, membuat keluarga, sanak famili, orang-orang yang dekat dengan kita bergembira bersama kita, senang bersama kita. Al-Quran menyebutnya dengan istilah nikmat, karunia Allah. Wajib kita syukuri, karena sekecil apapun nikmat dan karunia
adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jujur, dari sejak kita membuka mata bangun dari tidur sampai dengan kita ingin menutup mata kembali untuk tidur, tidak ada satu detik pun dari perjalanan keseharian kita yang hampa dari nikmat Allah Subhanahu